ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi. Munculnya sosok Linda sahabat Vina ke hadapan publik menghebohkan. Pasalnya ia sempat menghilang selama 8 tahun sejak kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Bahkan kini Linda muncul dan kembali menyebut ada satu pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang masih bebas. Hal ini diungkap dari unggahan video Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Senin 27 Mei 2024. Dalam video tampak Linda mengenakan baju merah muda dan kerudung hitam. Menurut Hotman, Linda saat itu sedang kerasukan arwah mendiang Vina. Disebutnya keserupaan itu terjadi 2 hari yang lalu atau Sabtu 25 Mei. Dalam kesempatan itu Linda mengungkap sosok pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Linda pun menyinggung sosok Mel-Mel yang mengaku-ngaku sebagai sahabat Eki. Di mana sosok Mel-Mel juga turut dibahas dalam podcast di YouTube Jejak Backpacker. Linda membantah Mel-Mel sebagai sahabat Eki, sebaliknya sosoknya mengaku sahabat Eki Iko sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebutkan peran dari sosok Mel-Mel tersebut. Sebelumnya dalam YouTube Jejak Backpacker membeberkan capture chat diduga Mel-Mel. Saat itu Mel-Mel mengaku diajak bertemu dengan Eki di malam kejadian. Sosok pemilik akun Mel-Mel itu mengaku malam itu ia membonceng Linda. Bahkan dirinya menuduh Linda ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun Mel-Mel enggan berbicara lebih banyak soal kasus tersebut karena keselamatannya dan dibatasi bicara oleh Hotman Paris. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril turut mengomentari atas dihapusnya 2 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Diketahui Polda Jawa Barat meralat bahwa DPO atas kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Polisi menyatakan 2 DPO atas nama Andi dan Dani itu tidak ada alias fiktif. Reza menilai penghapusan 2 DPO tersebut adalah wujud pengabaian putusan pengadilan. Dia mengungkapkan masih tercantumnya 2 DPO dari pengadilan hingga saat ini adalah bentuk koreksi hakim terhadap kepolisian agar menangkap mereka. Reza juga menegaskan jika ada penghapusan DPO, maka harus dilakukan lewat peradilan pula, alih-alih langsung menghapus secara sepihak. Reza pun menduga dihapusnya 2 DPO kasus Vina sebagai wujud penghegemonian lembaga hukum lainnya. Selain itu, ia menilai apa yang dilakukan Polda Jawa Barat tersebut sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan. Sebelumnya, polisi mengungkap alasan penghapusan 2 DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan polisi menghilangkan 2 DPO karena para terpidana hanya asal sebut. Dengan demikian, ditangkapnya Peggy alias Peron berarti seluruh pelaku pembunuhan Vina telah diamankan. Total pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini hanyalah 9 orang. Polisi akhirnya buka suara terkait gelagat aneh Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, di mana saat dihadirkan dalam jumpa pers, Peggy bersikukuh tidak terlibat dalam kasus Vina. Bahkan Peggy menyatakan siap mati jika terbukti terlibat dalam kasus ini.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan pada Senin 27 Mei memberikan penjelasan terkait pengakuan Peggy tersebut. Kombes Suriawan menegaskan pihaknya dalam kasus ini tidak mengejar pengakuan dari Peggy Setiawan. Ia menekankan bahwa saksi-saksi sudah memberikan keterangan bahwa Peggy ada dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Berdasarkan saksi, Peggy juga terlibat saat peristiwa itu terjadi. Sebelumnya, Peggy dalam konferensi pers tampak tertunduk dan menggelengkan kepala saat polisi menyampaikan keterangan mengenai keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan Vina. Peggy yang mengenakan baju biru itu seolah tidak membenarkan penjelasan Polda Jawa Barat. Setelah konferensi pers, Peggy hendak berbicara kepada awak media, bahkan ia berteriak dan membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ini. Namun polisi tidak memberikan kesempatan kepada Peggy untuk memberikan keterangan karena akan ada waktu sendiri pada saat persidangan nantinya. Adapun polisi mengungkap peran Peggy dalam penganiayaan Vina dan Eki hingga meregang nyawa. Peron disebut menyuruh dan mengejar kedua korban dan memukul menggunakan balok kayu. Peron juga kemudian membawa korban menuju TKP bersama saksi. Disitulah Peron diduga memerkosa mendiang Vina dan membunuhnya. Kombes Jules juga menyebut Peron yang membuang jasad Vina dan Eki ke jembatan Talun kawasan Kabupaten Cirebon di tanggal 27 Agustus 2016. Media semua yang sangat kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya selaku anak menantu dari mantan Bupati Cirebon, ya, Bapak Sunjaya dan Ibu Ayu. Ini adik kami tercinta, namanya Ramadhani Purwadisastra. ya, dan ini ada suami saya selaku anak pertama dari mantan Bupati Cirebon, yaitu Mas Satria. Satria Robi Saputra. Apa yang membuat akhirnya Mbak akan bicara? Sebenarnya gini ya, saya mewakili keluarga. Kenapa terus memberikan klarifikasi, meluruskan berita, karena sudah terlalu jauh ya beritanya, terlalu simpang siur dan menyebabkan banyak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apa yang membuat terganggu? Dari mulai teror sosial media, terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya? Gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah, ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya? Gitu? Kalau kami itu pertamanya bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadisastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, gimana? Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadisastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD begitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun.
yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Artinya semua ini berawal emang cuma dari nama doang ya? Iya, nama. Iya, betul. Dan itu bukan nama panggilannya Dani itu. Jadi panggilannya adalah Rama, Iya. bukan Dani. Terus juga karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu Iya, loh, betul. anak pejabat petinggi gitu, Iya. petinggi di Cirebon. Nah disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa seperti itu. Nggak melaporkan ke netizen ini nggak? Oh, Ada niat untuk melaporkan. Kami sih sejauh ini belum melaporkan ya, tapi kami terus mengawasi aja. Karena kan sejujurnya kalau Rama ini kebetulan masih di kuliah ya, belum berumah tangga. Tapi yang kebetulan sangat mengganggu ini kami yang sudah berumah tangga, karena kan jejak digital itu ada ya Mas ya. Jadi kadang kalau kata-kata kasar atau tuduhan-tuduhan yang apa ya kira-kira menyakitkan itu kayaknya kami juga mulai mengawasi gitu, karena kasar sekali kata-katanya, sudah berani untuk mengata-ngatai secara pribadi, keluarga maupun juga anak-anak kami. Kalau dari Mas Satria sendiri tahun 2016 itu ikut dalam geng motor sih Bang, karena kan tuduhannya ke adenya nggak dapet nih ke abang nih. Nah, itu gimana Bang? Yang pertama yang harus saya klarifikasi di sini pada rekan-rekan media adalah dari nama ya, karena ini awal mulanya itu kan cocok logi netizen soal nama. Jadi disangkut pautkan dari 3 DP ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, baik Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016 posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97. Pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu, dan itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkaitkan pernah cuti kuliah gitu. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki, seperti itu. Tapi tahu Tapi ya dengan sampai ada kasus ini. fenomena geng motor sendiri tuh kayak gimana kasus? Kebetulan teman-teman media, saya ini sekarang selaku kepala desa di Kabupaten Cirebon, dan saya sangat concern sekali dan terkait masalah isu geng motor. Jadi bukan hanya tahun 2016 saja, akan tetapi sampai dengan saat ini pun peristiwa geng motor itu masih terjadi di Cirebon, dan itu sangat mengerikan. Setiap malam itu, terutama malam minggu ya, kami itu memberdayakan perangkat desa, Linmas, Babin Katipmas, dan Babinsa itu tuh berjaga-jaga. Karena di wilayah desa kami kebetulan itu wilayah yang cukup rawan. Itu dekat dengan, memang rada jauh dengan kasus kejadian Vina, akan tapi karena wilayahnya itu di wilayah pusat pusat perbelanjaan, pusat ekonomi ya di Cirebon itu sangat rentan sekali. Setiap malam itu banyak kejadian geng motor, dan rata-rata memang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang masih SMP, masih SMA, seperti itu. Jadi sama sekali nggak mengenal dengan komunitas itu dulu. Tidak, kalau mengenal, kami sama sekali tidak mengenal komunitas geng motor pada saat itu. Kalau Bapak sendiri pernah cerita nggak terkait dengan kasus ini? Orang tua tidak pernah ya. Justru kami pada saat 2016 itu mengetahui kasus Vina itu karena sempat ramai di media yang katanya arwahnya bisa merasuki tubuh seseorang dan menceritakan secara kronologi kematiannya seperti itu. Nah, karena kasus itu pada saat itu kami anggap sudah selesai ya, sudah case close, dan pada saat itu tidak terdengar, kami secara pribadi dan keluarga tidak mendengar bahwa ada kaitannya dengan 3 DPO yang hilang.
Jadi pada saat kasus itu sudah divonis dan kami dengar itu seumur hidup ya pelakunya, jadi menurut kami sudah selesai, sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap almarhum Vina dan Eki, seperti itu. Artinya pas kasus dulu emang nggak ada kebawa-kebawa ya dari keluarga, cuma karena filmnya ini naik banyak netizen yang Betul. Ya. Dan pada saat itu kami rasa ya, kalau sosial media kan belum seramai sekarang ya Mas ya, tahun 2016 itu. Apalagi kita juga nggak terlalu dengar sih, maksudnya ya sebatas sepintas hanya kasus pembunuhan saja, tapi tidak sampai seperti saat ini ya, semua yang namanya sama, semua yang ciri-cirinya sama, sampai mungkin nanti teman-teman media bisa lihat telinga suami saya, katanya itu bekas tindik atau apapun, tidak ada. Jadi netizen ini berusaha bagaimana caranya pelaku ini adalah berasal dari keluarga kami. Entah itu tindiknya ada bekas tindik, atau namanya sama, atau katanya juga ganti KTP. Mungkin bisa dicek juga di Dukcapil kalau Rama ini tidak pernah mengganti identitas, suami saya pun, dan adik kami yang ketiga, Reza Prima, juga tidak ada. Jadi benar-benar kita ini kebingungan juga sebetulnya menanggapinya. Cuman ya dibawa santai aja, karena saya yakin lambat laun akan cepat terbukti sih dengan penangkapan ini. Kalau adik yang ketiga ini usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama panggilannya ya. Bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya, seperti itu ya. Dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki, namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun, seperti itu. Mas, apa ini kan isunya terus rame ya, mengenai anak bupati ini. Ada langkah hukum nggak dari pihak keluarga nih, supaya kan kalau tidak ada langkah yang tegas kan terus-terusan diserang tidak dari mantan bupati yang sebelumnya sempat diucapkan sama Hotman Paris ya Mas. Iya. Ada langkah hukum nggak? Sebetulnya kami secara keluarga belum mengarah kepada langkah hukum. Kalau keluarga ini dalam arti dari orang tua, dari ibu ya. Akan tetapi saya selaku pribadi tentunya mempertimbangkan, karena saya mempunyai seorang anak ya, dan kalau kita menelusuri ke belakang, almarhum Vina ini adalah salah satu korban bullying, yang memang korban bullying dan dia melawan, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa. Dan tentunya kami tidak ingin kejadian ini terjadi kepada anak kami dan tentunya anak-anak yang lain, karena kami khawatir di saat isu ini makin liar dan berkembang, maka anak-anak ya terutama yang mungkin sudah bisa main TikTok atau melihat YouTube, itu suatu saat nanti kan jadi korban bullying juga. Jadi kita ingin men-stop mata rantai korban-korban bullying ini, karena dampak sosialnya sangat luar biasa dan sudah terjadi pada kasus almarhum Vina itu. Di saat dia melawan dan akhirnya terjadilah korban jiwa, bahkan sampai kehilangan nyawa, seperti itu. Bang, ini kan Bapak mantan bupati, ada unsur politiknya nggak sih untuk menyerang keluarga Bapak ini, karena kan ini kasus lama terus. Ya tentunya spekulasi-spekulasi seperti itu tentunya ada ya, kan, tapi kita sama-sama melihat dan menimbang bahwa apabila memang kasus ini nanti segera ditemukan DPO-nya, kami berharap insya Allah bisa cepat mereda, dan kebenaran itu kan pasti akan mencari jalannya sendiri. Semoga DPO itu cepat ditemukan dan cepat terkuak juga fakta-faktanya, dan kami dengan keluarga berharap agar dapat menangkis berita-berita hoax yang selama ini berkembang, seperti itu. Bang, sebelumnya abang udah pernah dipanggil Polda juga untuk verifikasi Polda atau kepolisian gitu? Sama itu. Kalau untuk saya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau abang? Belum Berarti tiga belum ada. Iya, belum ada. Dari keluarga belum ada ya? Tidak ada. Bakal datang ke Polda nggak untuk memberikan keterangan ini bahwa Rama ini nggak terlibat gitu? Kaitannya.
karena memang kami tidak diundang ya, kami dalam posisi yang siap-siap saja apabila mungkin disangkakan netizen itu kalau nggak salah kenapa takut begitu kan. Tadi semalam juga saya udah ngeliat salah satu klarifikasi yang digadang-gadang sebagai Peggy yang katanya ternyata orang Cianjur ya. Jadi kami akan membuka pintu seluas-luasnya untuk klarifikasi, dan bahkan apabila memang diperlukan dari pihak kepolisian, kami siap karena memang pada tahun itu kami tidak ada di sana dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus ini, seperti itu. Kata-kata netizen yang bikin sakit hati keluarga itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Mungkin dari Rama dulu yang disudutkan banget. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri nggak apa-apa lah nyerang saya, tapi jangan keluarga saya. Saya tuh sedikit lemah kalau keluarga saya yang diserang. Kalau saya sih kuat-kuat aja gitu, tapi saya kan udah punya keponakan ya sekarang ya. Saya takut gitu kalau keponakan saya merasakan apa yang saya rasakan gitu. Begitu juga untuk orang-orang yang lain gitu. Jadi udahlah, stop di saya aja gitu loh. Jangan sampai ada rama-rama selanjutnya gitu. Psikis keganggu gak bang? Kalau psikis ya insya Allah aman-aman aja sih sekarang. Tapi ya kalau dibilang keganggu ya pasti keganggu sih. Dosen gimana? Oh pasti bukan hanya di kuliahan, tapi di lingkungan publik pun pasti banyak yang nanya. Termasuk dosen juga bang? Oh ya pasti. Pasti dosen juga menanyakan itu ya? Iya, ada beberapa dosen yang nanyain. Oh, gitu. Ini benar atau tidaknya gitu. Tapi saya menjelaskan gitu bahwa ini tuh berita hoax gitu. Mungkin kata-katanya mungkin seperti apa mungkin? Kata-katanya apa? Kata-katanya mungkin seperti ini ya, keluarga pembunuh gitu loh. Kenapa masih bisa tersenyum? Kenapa kamu nggak dipenjara aja gitu? Kenapa kalian nggak? Iya, katanya saya mengalihkan isu atau kayak gimana? Nggak ada sama sekali mengalihkan isu seperti itu. Masa saya nggak boleh sih bahagia gitu? Rama, ada beberapa artikel yang nyebut kalau kamu siap boxing ya buat donasi ke keluarga. Iya betul. Itu ada nggak mungkin tudingan-tudingan yang kayak ini anak pansos nih manfaatin momen gitu? Oh iya pasti ada mas. Tapi sama sekali saya niatnya tidak seperti itu gitu loh. Sama sekali saya niatnya bukan untuk mencari uang di situ, mencari pamor di situ. Tapi kemarin saya kan memberi keterangan, saya siap membantu dengan cara apapun. Dan kebetulan kemarin influencer boxing itu notice gitu loh, balas lah. Ayo boxing aja sama saya, seperti itu. Tapi sudah saya DM, sudah saya komunikasikan ke dia, akhirnya dia tidak menjawab apa-apa. Tetapi semalam alhamdulillahnya ada yang siap seperti itu. Mungkin awalnya sendiri kenapa kamu ingin mendonasikan untuk almarhum Vina? Kenapa enggak gitu ya mas ya? Kenapa enggak mendonasikan gitu loh? Kan saya sudah bilang saya akan membantu dengan cara apapun begitu. Misalnya ada fee yang masuk ke saya, ini saya perjelas sedikit nih. Ada fee yang masuk ke saya sekian gitu loh. Kita sebut aja 50 juta. Tuh ya. Saya akan mendonasikan juga uang pribadi saya senilai fee yang sama dengan saya, seperti itu. Misalnya 50 juta dari fee, 50 juta dari uang pribadi saya, seperti itu. Dan kami sekeluarga pasti patungan gitu. Udah ada upaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.